Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Pada kesempatan pagi ini kita belajar secara daring atau online. Jadi, Ibu akan menjelaskan materi hari ini melalui video ini. Oke, sekarang kalian bisa membuka halaman 17 LKS ya. Kita akan membahas tentang merasionalkan penyebut yang penyebut itu berupa akar. Ada 3 jenis yang perlu kalian pahami. Yang pertama, jika penyebutnya itu berupa akar dengan satu angka atau saya simbolkan misalkan akar A. Yang kedua, jika penyebutnya itu ada suatu angka A ditambah dengan angka yang di akar, misalkan akar B. Nah, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga hampir sama dengan bentuk yang kedua, tapi tandanya beda. Jika ada suatu angka dikurangi dengan akar B misalkan. Ya, B ini angka, A juga angka. Jadi, ini 3 macam bentuknya. Maka, cara merasionalkannya itu dengan cara kita mengalihkan penyebut itu dengan sekawannya. Ya, saya tulis di sini semuanya, ini langkahnya yang pertama. Dikalikan dengan sekawan. Nah, sekawannya itu berapa aja kalau akar A itu sekawannya sama akar A juga. Kalau A plus akar B itu sekawannya sama tapi tandanya kebalikannya. Jadi sekawannya A minus akar B. Kalau A minus akar B sama juga sekawannya tapi beda tandanya. Jadinya A plus akar B. Nah, ini yang perlu kalian pahami dulu sekawannya. Jadi kalau sekawannya yang angkanya cuma 1 dalam akar itu, angkanya sekawannya ya sama dengan soal itu ya. Kalau sekawannya yang berbentuk seperti ini plus, maka sekawannya yang minus. Kalau soalnya minus, sekawannya jadi plus. Oke, kita langsung ke contoh biar lebih paham. Contoh. Soal yang pertama adalah misalkan ada pecahan berbentuk 4 per akar 3. Rasionalkan bentuk pecahan ini. Ini tidak rasional ini ya, makanya kita rasionalkan. Kalau tidak rasional berarti tidak bisa kita hitung. Nah, supaya bisa kita hitung, kita rasionalkan. Ingat tadi kalau kita merasionalkan penyebut bentuk akar, pecahan bentuk akar yang penyebutnya bentuk akar ya, itu diapakan? Dikalikan dengan sekawan. Nah, jadi kalau berupa akar 3 sekawannya berapa? Sekawannya juga sama yaitu akar 3. Tergantung soal ya. Kalau yang ini ada akar 4, ya sekawannya akar 4 di sini. Jadi sekawannya sama dengan soalnya. Kita hitung sekarang. Kalau pecahan berarti cara menghitungnya atas dengan atas, bawah dengan bawah. 4 kali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Jangan sampai jawab 4 kali akar 3 sama dengan akar 12. Tidak bisa ya, karena 4 ini di luar, tidak punya akar. Yang 3 ada akarnya. Jadi kalau mengalihkan ya jadinya seperti ini, 4 akar 3. Per yang di bawah kali di bawah, akar 3 kali akar 3. Kalau angkanya sama, sama-sama punya akar, maka akarnya hilang kalau dikalikan. Sama dengan 3. Ya, kalau nggak percaya coba dihitung. Kalau ini kan kalau misalkan kita hitung manual kan kayak gini kan. Akar 3 kali 3. Jadinya kan ya kan akar 3 kali akar 3 kan sama dengan karena punya akar kan jadinya 3 kali 3 gini kan di akar. Jadi akar 9. Akar 9 berapa? Sama dengan 3. Nah, sama aja kan? Sama dengan ini. Jadi supaya kamu gak repot-repot kalau ada angka di akar yang angkanya sama ya, maka akarnya hilang gitu aja. Oke, ini jawabannya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan angkanya 3 per 2 plus akar 3. Nah, ini kan bentuk penyebutnya kan sama dengan yang dicontoh ini kan. A plus akar B, 2 plus akar 3. Nah, maka sekawannya yang mana? Caranya kalau kita merasionalkan tadi harus dikalikan dengan sekawan. Sekawannya mana? Sekawannya itu sama dengan penyebutnya, tapi tandanya kita ubah jadi minus. Dikalikan dengan yang ini berarti 2 dikurangi akar 3 per 2 dikurangi akar 3. Paham ya dari sini ya?
Jadi sekawannya itu sama dengan penyebutnya, tapi tandanya berbeda. Kalau yang nggak ada plus minusnya kayak ini tadi, sekawannya sama dengan penyebutnya aja ya, sama. Oke, sekarang kita hitung. Ini satu angka dikali dua angka ya, jadi kita kalikan satu-satu. Yang pertama 3 kali 2, 6. Dikurangi 3 dikali akar 3. Berapa? 3 akar 3. Per yang di bawah dua angka dikali dua angka. Kita kalikan satu-satu tadi ini sudah ya. Kita kalikan satu-satu. Yang pertama 2 dengan 2 dulu. 2 kali 2, 4. Baru satunya lagi dikurangi, dikurangi ini ya. 2 kali akar 3. 2 akar 3. Saya tulis tadi di sini. Terus ini sudah beres dengan keduanya, sekarang ganti yang di samping ini. Ditambah akar 3 kali 2, 2 akar 3. Ya. Satunya lagi akar 3 dikali akar 3. Sama ya angkanya, jadi akarnya hilang. Jadi ini plus kali minus, minus 3. Oke, ini sudah kita kalikan semua. Sekarang kita lihat mana yang bisa kita hitung. Kita hitung, yang nggak bisa ya kita biarkan ya. 6 dikurangi 3 akar 3 ini nggak bisa kita hitung. Karena 6 ini dia bilangan konstanta, yang ini ada akarnya. Jadi nggak bisa kita gabungkan, nggak bisa. Tetap aja kita tulis 6 dikurangi 3 akar 3 tetap. Per yang di bawah 4, apakah ada angka yang dia sama-sama nggak punya akar yang bisa kita hitung atau yang berupa konstanta? Nah, ini ya ternyata ya, bisa ya. 4 dikurangi 4 ini dikurangi 3. 4 dikurangi 3, 1. Oke, ini bisa sudah kita hitung. Sekarang yang ini, minus 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Sama dengan 0 ya, karena minus 2 tambah 2 kan 0. Ya, 0. Jadi habis. Jadi jawabannya ini. 6 dikurangi 3 akar 3. Per itu kan sama dengan dibagi ya. Per 1 dibagi 1 berapa? Ya berarti dirinya sendiri kan. Sama dengan 6 dikurangi 3 akar 3. Nah, selesai. Ini jawabannya. Ini jawaban bentuk rasionalnya. Nah, untuk contoh yang nomor 3, sama aja ya sebenarnya dengan ini. Cuma beda tandanya. Jadi kalau ini soalnya kayak gini misalkan. 3 per 2 dikurangi akar 3. Nah, soalnya kan ini. Berarti sekawannya berapa? Yang pertama kan cara merasionalkan ini kan harus kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya berapa ini? Sekawannya sama tapi tandanya beda. 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Oke. Cara menghitungnya sama kayak ini. Oke, sampai di sini ya. Ini tidak saya lanjutkan karena sama aja dengan ini. Jadi, kalian bisa latihan soal aja. Di sini Bu infokan soal mana yang perlu kalian jawab. Oke, semoga paham ya. Kalau masih belum paham, silakan tanyakan saya. Atau bisa diulang-ulang lagi video ini supaya lebih paham. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.